Oke, ketemu lagi dengan saya Julian Fikri. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Mekanika Rekayasa 3, yaitu mengenai metode unit load ya. Jadi di sini dalam menghitung lendutan pada rangka batang dapat digunakan beberapa metode, yaitu unit load method, angle wedge, joint displacement, dan wheel load more atau secara grafis ya. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan fungsi pemakaian metode tersebut ya, bisa teman-teman pelajari. Nah, untuk unit load method sendiri, jadi di sini metode ini hanya dapat menghitung satu komponen peralihan titik kumpul saja untuk satu kali perhitungan. Jadi misalnya nih, kalau misalnya mau mencari perubahan atau peralihannya secara vertikal, jadi semua gayanya nanti vertikal saja. Kemudian kalau horizontal, kita harus mencari secara horizontal juga. Nah, untuk rumus-rumusnya ada di sini untuk mencari peralihannya ya. Nah, ini yang cukup penting, perpanjangan atau perpendekan batang akibat beban yang diketahui. Jadi lihat di sini ya. Kalau untuk mencari perpanjangan itu, kita harus mencari gaya batang dulu. Gaya batang dari si konstruksi kita. Nah, untuk panjang batang itu sudah pasti ada di gambar ya. Kemudian luas penampang juga biasanya sudah ditentukan, apalagi modulus elastisitasnya. Jadi yang paling penting, kita harus mencari gaya batang akibat beban yang bekerja. Nah, gaya batang ini sudah dipelajari di Mekanika Rekayasa 2 ya, harusnya. Adapun tahapan untuk mencari peralihan titik itu, pertama kita menghitung gaya batang atau S ya, akibat beban luar. Nah, jadi pertama-tama di sini kan ada beban 1, 2 ton, 3 ton, 2 ton, 1 ton. Nah, pertama-tama kita mencari dulu gaya batangnya. Batang mana? Ini ada batang 1, ada batang 1, batang 2, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ada struktur yang sederhana seperti ini, ada struktur segitiga, ada tumpuan sendi dan tumpuan roll. Nah, akibat beban yang bekerja, misalnya bebannya P1, nah kita harus mencari, ini misalnya titik A, ini titik B, ini titik C. Di sini ada batang, namanya batang A kecil, ini batang B kecil, ini batang C. Nah, kita harus mencari gaya batang akibat P1 ini. Misal P1 sama dengan 200 kilo. Nah, otomatis kalau misalnya jaraknya ini jaraknya sama, misalnya ini 2 meter, ini 2 meter, otomatis pertama kita harus mencari reaksi RA dulu di sini ya, RA dan reaksi RB. Oke, berapa kalau kita bisa mau mencari ini, kita bisa menggunakan rumus momen, atau karena ini simetris kita tinggal cari beban dibagi 2 saja. Berarti RA sama dengan setengah dari P1 yaitu 100 kg ya. Ini juga 100 kg. Nah, setelah kita mendapatkan RA, barulah kita bisa mencari berapa gaya yang ada di sini, gaya dalam akibat beban P1 seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita dapatkan misalnya A1 itu berapa gitu. Kita coba cari aja di sini ya. Kalau kita menggunakan suatu persamaan ya. Untuk mencari batang A itu kita bisa menggunakan persamaan vertikal. Jadi kalau misalnya di titik A, otomatis itu ada gaya, ada batang A, ada batang C. Kemudian di sini ada RA. Cuman itu aja gayanya. Nah, otomatis nanti A2 ini harus kita berdirikan seperti ini. Berarti di sini A2 A2 sin. Berarti gaya di sini adalah A2 sin. Nah, sudut ini harus kita cari berapa sudutnya. Oke ya. Nah, di sini misalnya kita dapatkan tinggi di sini adalah misalnya dikasih sama dengan 2 meter. Berarti otomatis sudut di sini adalah 45 derajat. Berarti di sini A2 sin 45 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus persamaan vertikal, berarti RA itu positif ke arah atas, misalnya sigma vertikal sama dengan 0, berarti RA
kemudian ditambah A sin 45 derajat sama dengan 0. Berarti RA sama dengan bukan RA. Berarti A sama dengan min RA per sin 45 derajat ya. Nanti inilah adalah jawabannya. Berarti rangka batang di sini adalah min RA per sin 45 derajat dan seterusnya. Nanti kita cari titik C. Titik C itu berarti tinggal kita lihat aja di sini ya. Menggunakan persamaan horizontal. Sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ada apa aja gaya horizontalnya? Ada C ke arah kanan itu positif. Kemudian ada A. Berarti A itu positif juga, ditambah A cos 45 derajat sama dengan 0. Berarti berarti C sama dengan C. A dikali cos 45 derajat ya. Berarti simpel seperti itu ya. Di sini minus ya. Otomatis nanti hasil dari A ini kan minus, jadi positif. Nilai C ini positif. Nah, setelah semua didapatkan, itulah namanya gaya-gaya batang dari si struktur tersebut. Ya. Saya hapus dulu. Kita lihat lagi tahapannya. Nah, kemudian kita menghitung perpanjangan batang ya, perpanjangan batang di tiap batangnya dengan cara rumus ini. Nah, gaya batang yang sudah didapatkan kita langsung kalikan saja semuanya, dikalikan panjang batang per AE ya. Nah, selanjutnya kita letakkan satu satuan gaya di titik yang akan kita cari peralihannya. Misal seperti tadi kita sudah mendapatkan ini ada struktur. Nah, tadi sudah kita dapatkan di sini panjangnya ACB. Nah, tadi kan di sini A kecil, B kecil, C kecil itu sudah kita dapatkan akibat gaya yang 200 P1 sama dengan 200 kilo. Nah, sekarang kita cari lagi. Kita buat gaya P-nya itu sama dengan satu satuan. Nah, berarti di sini berapa nanti? RA-nya berapa? RB-nya berapa? Kalau ini kita lihat berarti RA-nya 0,5 satuan. Di sini RB-nya 0,5 satuan. Tinggal kita cari A-nya berapa, rangka batangnya berapa dan seterusnya, ya. Nah, setelah kita dapatkan gaya batang, kemudian kita menghitung gaya batang. Ya, itu tadi, U tadi itu gaya batang akibat dari beban satuan. Nah, terakhir tinggal kita hitung peralihannya. Kita gunakan rumus ini, peralihannya itu ya. Nah, kalau dibuatkan secara tabel seperti ini jadinya. Ya. Jadi ini adalah nomor-nomor batang ya, batang 1, batang 2, 3 dan 4 dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah panjangnya. 200 cm. Nah, perlu diingat di sini ada satuannya ya. Satuannya itu senti. Nanti berubah menjadi apa? Kita sesuaikan. Kalau di atas sebelumnya di soal ya, untuk areanya sudah menggunakan senti. Di sini juga modulus elastisitasnya menggunakan senti, sedangkan di gambar dia menggunakan meter ya. Nah, ini jadi harus diubah. Sudah semuanya jadi senti. Ini adalah gaya batangnya. Di batang 1 dia minus 4,5 ton. Dan seterusnya ada batang yang 0. Nah, kemudian kita cari peralihannya dengan menggunakan rumus tadi ya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah gaya batang dikali dengan panjangnya dibagi dengan luas penampang dikali modulus elastisitas ya. Semuanya ada nilai-nilai di sini ya. Tinggal kita masukkan. Nah, didapatkan hasil perpanjangan batang seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai
gaya batang akibat beban satu satuan. Ini hasilnya. Ini gaya batang akibat beban satu satuan. Ya. Ini untuk, karena di soal ini dia minta vertikal dan horizontal ya. Jadi kita siapkan gaya-gayanya. Yang ini untuk gaya akibat satu satuan vertikal, yang ini satu satuan horizontal. Nah, kemudian tinggal kita kalikan di sini. Perpanjangannya dikalikan dengan gaya batangnya ya. Didapatkan nilai ini. Nah, terakhir kita jumlahkan semuanya. Seperti itu ya. Kita jumlahkan. Nah, didapatkan nilai seperti ini, nilai totalnya ya. Nah, totalnya adalah 0,4 cm dan minus 0,13 cm. Berarti 0,4 ini ke arah vertikal dan yang ini adalah ke arah horizontal ya. Seperti itu. Ini apabila diminta peralihannya itu kita lihat soalnya ya. Diminta hitunglah peralihan titik kumpul ke arah vertikal dan ke arah horizontal di titik K sama di titik H. K itu di mana? Nah, ini K. Berarti kalau K itu ke arah vertikal, kita asumsikan seperti ini peralihannya. Nah, kemudian di titik D secara horizontal, berarti dia ke sini. Kita boleh asumsikan seperti itu, ya. Nah, selanjutnya contoh lain. Di sini ada struktur dengan beban eksternalnya ini cuma satu, yaitu beban eksternalnya ini ya. Ada satu di sini, ada satu di sini ya, beban eksternalnya. Kita cari rangka batangnya ini, berapa gaya dalamnya ya. Setelah didapatkan, kita bisa membuat tabel yang berbeda seperti ini ya. Karena ditanya di sini, coba cari peralihan di titik C ke arah kanan dan ke arah bawah, atau ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Nah, ini bisa juga dibikinkan tabel yang berbeda. Satu tabel yang ini dia untuk arah yang vertikal. Yang ini yang di bawahnya itu tabel untuk horizontal ya. Ini vertikal, ini horizontal. Oke, nah ini sama. Di sini ada rangka gaya batangnya. Ini gaya batang aktual kita sebutnya ya. Kenapa? Karena akibat beban yang aktual yang ada. Kemudian ini perpanjangannya akibat beban aktual. Nah, kemudian di sini ada gaya batang lagi akibat beban satu satuan sesuai arahnya. Kemudian terakhir ini adalah peralihannya. Jumlah dari peralihan ini adalah peralihan di titik tersebut ya. Simple seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami. Terima kasih.